Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Supriluban Tobing dengan NRP 50172510073. Di sini saya akan menjelaskan tentang namanya erosi massal, proses permukaan bumi yang dinamis. Nah, pertama-tama kita harus tahu definisi dari erosi massal. Erosi massal adalah salah satu proses geologis yang paling kuat yang membentuk lanskap bumi. Fenomena ini melibatkan pergerakan material batuan dan tanah dalam skala besar akibat beberapa faktor ilmiah dengan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, pengikisan massal ini itu adalah di mana batuan-batuan, puing-puing batuan, tanah atau hal lain hal-hal lainnya itu adalah pergerakan ke bawah lereng secara massal karena adanya tarikan gravitasi. Nah, gravitasi di sini itu akan sangat berperan karena dia adalah gaya utama yang menyebabkan erosi massal. Nah, di sini adalah hubungan erosi massal dengan sistem bumi yang terintegrasi. Pertama ada geosfer. Sebagai pondasi padat bumi, geospace secara langsung menyediakan material batuan dan tanah yang tak terhingga jumlahnya, yang menjadi bahan bakar utama bagi setiap peristiwa erosi massal. Nah, permukaan bumi yang dinamis ini terus-menerus terpapar dan siap diubah. Terus ada yang namanya hidrosfer atau bisa disebut dengan air. Nah, air adalah gen yang paling ampuh dalam erosi massal mau dari tetesan hujan, sungai, ataupun lain segala macam. Air ini sangat berperan penting dalam proses yang namanya erosi. Lalu ketiga ada yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini meskipun tidak terlalu lihat, terus atmosfer ini memainkan peran krusial melalui kekuatan angin yang membentuk seperti bukit pasir dan menyediakan uap bagi hujan. Lalu terakhir ada biosfer. Biosfer itu memberikan pengaruh ganda yang signifikan. Vegetasi, terutama sistem akar pohon yang kuat, berfungsi sebagai penstabil alami lereng, mengikat tanah dan mencegah erosi. Tetapi karena aktivitas manusia seperti deforestasi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem secara drastis mempercepat laju erosi massal. Nah, di sini adalah faktor-faktor penentu dalam pergerakan massa. Nah, jika bisa lihat ini adalah gambar diagram yang menunjukkan tanda-tanda seperti ini, creep atau merayap. Nah, yaitu pergerakan tanah yang menuruni lereng yang sangat lambat. Karena pergerakannya sangat lambat atau kurang dari 1 cm per tahun, sering sekali kita tidak bisa melihatnya bergerak secara langsung. Tetapi dampaknya pada benda-benda itu bisa terlihat. Nah, ini adalah creep atau merayap tanah. Nah, di sini pergerakannya itu akan menyebabkan longsoran puing dan lain sebagainya. Nah, di sini ada menggeser longsoran puing atau longsoran tanah, terus jatuh, rockfall, batuan dasar, dan di sini ada tanah longsor. Nah, di sini adalah jenis-jenis gerakannya dan ada kecepatan berapa kecepatan mereka bergerak. Nah, jadi seperti itu, Pak. Di sini adalah penjelasan singkat yang tadi saya jelaskan di awal. Erosi massal adalah fenomena geologi kuat yang melibatkan pergerakan material batuan, puing-puing, atau tanah dalam skala besar yang menuruni lereng, yang dikendalikan sepenuhnya oleh tarikan gravitasi bumi. Nah, dampak erosi ini itu bisa menyebabkan kerusakan baik secara kecil ataupun besar. Nah, salah satu yang kita alami itu adalah di Sumatera. Nah, itu termasuk nanti ada proses erosi karena pengikisan bagian tanah ataupun batuan yang terjadi.
Nah, klasifikasi erosi massal. Nah, erosi massal diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kecepatan pergerakan, jenis material, dan jenis gerakan. Nah, kecepatan pergerakan berkisar dari sangat lambat hingga sangat cepat. Dan jenis material dapat berupa batuan dasar, material, ataupun lain segala macam. Dan jenis gerakan yang diklasifikasikan sebagai fluida kental, geser, ataupun jatuh. Nah, di sini em, kita bisa melihat jenis-jenis material yang ada pada jenis-jenis material. Nah, jika kita bisa lihat pada atas, gambar yang di atas ini adalah menunjukkan lapisan sedimen atau tanah yang hampir vertikal, tetapi bagian atasnya melengkung ke arah bawah lereng. Ini membuktikan bahwa tanah bergerak lambat ke bawah akibat gravitasi. Nah, posisi awalnya itu adalah ini adalah contoh mengalir, di mana tanah yang dari awalnya di atas sini dia itu turun seperti air yang ke bawah akibat tarikan gravitasi. Terus inilah posisi awal jatuh. Nah, jika kita lihat bahwa ini awalnya permukaannya datar, lalu karena ada erosi, ge- eh, karena ada erosi, maka akan menyebabkan seperti patahan yang ke bawah atau jatuh. Nah, seperti gambar ini, Pak. Jadi kayak dia itu kayak mirip jatuh. Nah, terus di sini adalah slide atau tergelincir. Ketika sebuah material itu dari terdapat permukaan yang dia itu eh, lerengnya itu miring dan terdapat seperti apa ya, batuan ataupun sedimen di atasnya, tetapi dia itu tidak menyatu dengan permukaannya, maka dia itu akan bergeser, akan tergelincir dan jatuh ke tempat yang landai akibat adanya pengaruh gravitasi dan gesekan. Nah, lalu ada yang namanya geser rotasi. Ketika ombak ataupun air dia termasuk sebagai pengikis erosi. Nah, ketika air atau ombak ini datang terus-menerus mengenai permukaan bawah tanah, ia akan mengalami pengerosian. Nah, sehingga mengakibatkan tanah ini yang di samping sini tidak memiliki struktur yang kuat, sehingga ia akan bukan patah, ia akan retak dan dan akan jatuh. Seperti itu, Pak. Nah, di sini adalah beberapa faktor pengendali erosi massal. Pertama, gravitasi, yaitu gaya pendorong utama yang sejajar. Lalu ada namanya air. Air jenuh membuat tanah lebih berat dan mengurangi kekuatan geser. Kenapa bisa seperti itu? Karena air jenuh itu membawa partikel-partikel bersama dengan air, jadi saling menyatu. Terus ada mekanisme pemicunya, seperti gempa bumi, hujan deras, dan konstruksi yang memicu longsor pada lereng yang tidak stabil. Terus karakteristik lereng, lereng landai, relief, terus batuan longsor, vegetasi itu mempengaruhi eh, faktor pengendali erosi massal. Lalu ada namanya kondisi iklim, di mana itu mempengaruhi jenis vegetasi dan curah hujan serta siklus apakah dia itu tempatnya cair ataupun dingin dan segala macam. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, kita lanjut ke bagian pertama, yaitu gravitasi atau gravity. Nah, seperti yang tadi saya bilang, gravity ini adalah salah satu faktor gaya pendorong utama di dalam semua pergerakan massa pada sebuah lereng. Nah, gravitasi yaitu adalah di mana sebuah benda sebuah benda jatuh menuju ke titik pusat bumi. Itu salah satu definisi pengertiannya. Nah,
Gravitasi itu dibagi menjadi beberapa, ada gaya normal, gaya geser dan segala macam. Nah, sebentar Pak. Nah, di sini adalah pada tabel 13.2 ini adalah di mana ringkasan pengendalian pemborosan massal. Nah, kalau misalnya kita lihat, tabel ini mengklasifikasikan jenis-jenis erupsi massal, bukan jenis-jenis, maksudnya faktor yang berkontribusi, situasi paling stabil dan tidak stabil. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada eh, faktor yang berkontribusi yaitu sudut kemiringan. Nah, situasi yang paling tidak stabil, yang paling stabil itu adalah lereng yang landai ataupun permukaan horizontal. Nah, tetapi situasi yang paling tidak stabil adalah curam atau vertikal. Jadi, hmm, apa namanya ya? Kondisi alam tempat itu akan mempengaruhi bagaimana erosi ini terbentuk atau erosi ini terjadi maksud saya Pak. Nah, contohnya misalnya es, jika dia itu masih di suhu yang tetap atau maksudnya suhunya stabil, tidak mencair ataupun tidak menghangat, maka dia tidak akan mengalami namanya erosi. Tetapi jika suhunya tidak stabil atau bisa dibilang dia ini mencair sepanjang harinya atau tahunnya, maka di situ akan mengalami namanya erosi. Nah, di sini ada, oh, sebentar, ada 4 gambar di mana dia ini menunjukkan tentang hubungan antara gaya geser dan gaya normal dengan gravitasi yang tadi saya jelaskan di awal. Oh ya, gaya normal itu adalah komponen di mana tegak lurus terhadap lereng. Sedangkan gaya geser adalah komponen yang sejajar yang menarik material. Jadi bisa dibilang gaya normal adalah itu gaya vertikal dan gaya geser itu adalah gaya horizontal. Nah, ini, nah, di sini ini adalah di mana sebuah benda yang mengalami pergeseran. Nah, di sini ada yang pertama adalah kekuatan biasa apa sih? Ini apa sih namanya? Kekuatan biasa. Terus ada yang namanya gaya berat dan kekuatan geser. Nah, ini tergantung gimana permukaannya itu miringnya itu semana. Nah, di sini juga pada bagian C ada jika ada gaya berat yang menarik ke bawah dan kekuatan geser itu kekuatan geser yang cukup miring itu akan menarik sebuah benda itu ke bawah dengan cepat. Sebuah balok di lereng yang landai di mana resistensi geser lebih besar daripada gaya geser, balok tersebut tidak akan bergerak. Tetapi jika sebaliknya resistensi geser lebih kecil daripada gaya geser, maka balok tersebut akan bergerak. Nah, gaya yang bekerja ini akan sangat mengalami akan dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari seperti ini. Kekuatan geser, terus ada kekuatan biasa dan gaya berat. Nah, ini ya gaya yang bekerja akan mempengaruhi suatu titik tanah, apakah dia akan mengalami pergeseran ataupun eh, dia itu tidak akan bergerak. Jadi seperti itu, Pak. Nah, di sini ada yang namanya air. Air termasuk salah satu eh, pembuat erosi yang cukup besar. Jika kita bisa lihat, air ini bisa menambah berat tanah yang jenuh, air menjadi lebih berat sehingga menambah beban gravitasi ke bawah. Terus tekanan pori. Efek paling krusial yaitu air yang mengisi ruang pori akan mendorong butiran tanah atau batuan saling menjauh. Nah, terus ada yang namanya tegangan, yaitu permukaan yang dalam jumlah sedikit lembab, air justru memperkuat tanah karena regangan permukaan mengikat butiran seperti pasir yang bisa dibentuk.
Namun jika terlalu banyak, ikatan ini akan hilang. Nah, eh, jika kita bisa lihat di sini, ini adalah gambar A. Gambar A di mana awalnya air ini memiliki apa? Eh, air lagi. Pasir ini memiliki air yang sedikit. Nah, jadi dia itu sedikit. Tetapi karena air yang mengisi pori-pori ini bisa bisa membuat partikel-partikelnya itu saling menyatu. Tetapi jika terlalu berlebihan, dia se- eh, akan terdorong dan terpisah karena air. Nah, ini pada bagian B. Jika kita bisa lihat di sini ada air sedikit. Nah, dia itu bisa menjadi kalau misalnya saya bilang dia ini bisa menjadi seperti perekat atau lem karena butiran karena pasir tajenu yang terikat oleh tegangan dan permukaan air. Nah, terbalik dengan jika airnya ini terlalu banyak, maka butiran-butiran pasirnya itu akan menjadi jenuh dan ruang antar dan mereka akan saling menjauh, menghilangkan gesekan antara butir. Nah, sehingga akibatnya itu pasir kehilangan kekuatan dan mengalir seperti cairan. Nah, di sini adalah salah satu gambar contoh aplikasi istana pasir pada menggunakan prinsip A. Nah, ini ada mekanisme pemicu atau landslide. Gempa bumi adalah pemicu yang paling sering terjadi pada em, kehidupan kita sehari-hari ataupun di bumi. Nah, getaran tanah dapat mengguncang material yang tidak stabil sehingga terlepas. Nah, mekanismenya itu ketika guncangan hebat memecah keseimbangan gaya pada lereng, menyebabkan batuan atau tanah longsor seketika. Nah, di sini saya sudah memberikan jika gempa bumi terjadi. Nah, Hmm. Di sini adalah main script atau tebing utama. Dinding curam yang di bagian atas tempat tanah terlepas. Nah, terus ada namanya apa ya? Slump block. Nah, slump block ini adalah blok tanah yang turun, namun dia itu tetap utuh. Nah, terus ada yang namanya eh crown. Crown ini kayak garis dari akibat patahan gempa bumi. Terus ada yang lagi yang namanya surface of rupture, di mana ini termasuk adalah bidang gelinciran, permukaan melengkung di dalam tanah tempat massa tanah itu bergerak ataupun berputar di pada bagian sini. Lalu ada yang namanya eh, apa ya? Oh, ini tuh atau kaki, bagian ujung bawah longsoran yang menumpuk lah. Dan lalu ada namanya backward root tree. Nah, ini adalah pohon di atas blok longsoran yang menjadi miring akibat eh yang menjadi miring ke arah tebing karena gerakan memutar tanah. Nah, ini adalah salah satu fitur jika terjadi gempa bumi. Terus ada yang namanya hujan deras. Hujan deras itu juga yang menjadi salah satu mekanisme terpicunya erosi. Air menyebabkan tanah itu menjadi lebih berat sehingga beban yang harus ditanggung itu menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya dan menambah tekanan pori-pori pada tanah. Air itu dia bisa mengisi celah antar butiran tanah hingga dan mendorong butiran saling menjauh sehingga mengurangi kekuatan geser yang menahan tanah. Dan yang ketiga ada aktivitas konstruksi dan manusia. Ini adalah yang sering kita lakukan. Nah, beban yang terlalu berlebihan, penambahan air buatan, memotong bawah lereng tanpa memperhitungkan keadaan alam dan lainnya akan memicu yang terjadi namanya erosi ataupun pergerakan tanah. Lalu yang keempat adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi memang
jarang terjadi. Tetapi karena kita berada di Rings of Fire, itu akan menjadi hal yang harus kita em, apa namanya? Harus kita antisipasi. Jadi seperti itu, Pak. Nah, jenis-jenis umum erosi massal. Nah, terdapat tiga jenis umum erosi massal. Merayap, creep, yaitu di mana pergerakan tanah yang sangat lambat kurang dari 1 cm per tahun. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terus ada namanya earth flow atau aliran tanah yang bergerak secara fluida kental, dapat lambat atau cepat, sering terjadi setelah hujan deras. Nah, ada namanya solid fluksi, aliran tanah jenuh di atas material yang umum pada daerah tanah beku. Nah, di sini adalah di mana em, jika terdapat creep atau bisa tadi yang saya bilang yaitu pergerakan tanah yang sangat lambat. Memang lambat, tetapi dia itu akan menimbulkan hal yang sangat signifikan. Contoh, batu nisan yang awalnya dia itu lurus atau tegak, dia itu bergeser karena terdapatnya pergerakan tanah. Nah, dinding-dinding yang rusak akibat pergerakan tanah, begitu juga dengan pohon dan eh, tiang listrik yang miring. Nah, ini pada gambar ini adalah tanah di mana dia itu melengkung ke ke bawah lereng. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah salah satu indikator creep yang biasanya didorong oleh siklus basah dan beku cair. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini adalah salah satu yang terjadi pada bagian A itu adalah batu nisan miring di halaman gereja Lynn Regis, Inggris. Nah, terus ada lereng, terus ada tanah lapisan sedimen yang sebagian telah mengalami pelapukan dan hampir tegak telah merayap ke bawah lereng. Terus ada pohon muda tumbuh secara vertikal tetapi miring karena karena tanah yang merayap. Hmm. Terus di sini ini adalah visualisasi tentang pergerakan tanah. Nah, posisi awal itu adalah di mana eh, ini. Nah, ini air tanah dia itu masih cair, tapi ternyata karena suhu yang turun secara drastis menyebabkan air ini akan beku sehingga partikel-partikel batuan, sedimen dan lain sebagainya akan terangkat ke atas. Nah, ke atas. Nah, ketika sudah mencair, maka em, benda-benda tersebut, sedimen itu akan jatuh ke bawah. Nah, ini adalah yang mengikuti di mana siklus perbekuan dan pencairan yang pergerakan ke bawah mungkin tidak dapat vertikal jika butir-butir berdekatan saling mengganggu. Ini tidak terjadi, setahu saya, ini tidak terjadi di Indonesia karena Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana di mana termasuk salah satu iklim yang tropis yang hanya memiliki musim kemarau dan hujan. Jadi em, jadi tidak akan terjadi hal seperti ini. Nah, jenis-jenis umum erosi massal dan aliran dan longsor. Aliran material. Aliran tanah yang didominasi oleh material kasar bergerak cepat dan sangat merusak, yang sering dipicu oleh kebakaran hutan yang diikuti oleh hujan yang deras. Terus aliran lumpur atau mud flow, campuran tanah dan air yang mengalir yang melalui saluran sehingga mengangkut batuan-batuan besar dan menyebabkan kerusakan parah pada benda ataupun sedimen-sedimen yang mengenainya. Terus ada aliran material, yaitu massa material udara dan air yang bergerak sangat cepat dan turbulen.
Ini adalah salah satu aliran tanah. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini adalah visual di mana potongan melintang bukit di mana lapisan tanah di bawah permukaan itu mengalir ke bawah. Namun, permukaan di atasnya itu tetap relatif. Nah, yang tetap relatif utuh. Nah, ini menggambarkan tentang aliran tanah atau earth flow yang dimana ya ini seperti cair yang dimana tanah jenuh air yang seringkali terjadi di bawah itu akan bergerak menuruni lereng sehingga menyebabkan pergeseran dan permukaan yang di atasnya juga ikut terbawa. Nah, ini adalah subfluksi dan permafrost. Nah, jadi kita bisa melihat terdapat ada di pada diagram A itu adalah tanah bagian atas diagram tetap utuh, tetapi sebagian besar saat berputar ke bawah dalam blok-blok tanah itu di bagian bawah mengalir. Blok tanah yang bergerak turun sepanjang bidang gelinciran yang melengkung cekung bagian atas blok miring ke belakang ke arah tebing. Nah, ini terjadi ketika nih tanah yang turun. Nah, yang turun itu bloknya itu seperti miring. Nah, seperti dia itu tergelincir. Nah, pada bagian B ini adalah B dan C ini adalah contoh nyata di California dan ini di Klakocita, California. Nah, ini adalah sudut pandang yang memperlihatkan jejak luncuran panjang dari dari pergeseran rotasional longsor. Nah, jadi ketika tanah kohesif bergerak sebagai satu kesatuan, blok yang berputar di bagian kaki bawah, material berubah menjadi aliran tanah. Nah, di sini adalah solid flux akibat pencairan tanah yang jenuh, S low, B subflux bagian di bagian barat laut Alaska. Gambar ini itu menjelaskan mekanisme pergerakan tanah di daerah beriklim sangat dingin, seperti kutub. Nah, ini menunjukkan dua kondisi di mana pada musim dingin itu seluruh tanah membeku. Nah, lalu pada musim panas, lapisan atas tanah mencair menjadi air jenuh. Tetapi lapisan bawahnya itu tetap membeku dan kedap air. Akibatnya, lapisan atas yang bubur ini mengalir perlahan di atas lapisan es. Nah, ini adalah salah satu proses soliflux. Jadi nanti lapisan tanah ini seperti nanti bergerak karena lapisan bawahnya itu masih lapisan es. Nah, ini adalah sebuah rel kereta api yang dibangun di wilayah permafrost di mana nih? Di Amerika Serikat. Gambar di sini kita bisa lihat kerusakan infrastruktur akibat kondisi tanah yang labil. Nah, ketika es di dalam tanah mencair, nah karena panas ataupun perubahan iklim, volume tanah itu menyusut dan menyebabkan tanah menjadi bubur sehingga rel kehilangan tumpuannya. Nah, makanya terlihat eh, rel ini itu seperti amblas ataupun berkelok-kelok dan bengkok. Nah, sekarang kita masuk ke aliran material. Nah, di sini adalah aliran material di mana terjadi bagian longsor.
Ketika, nah, ini terjadi ketika tanahnya seperti apa namanya nih? Tanahnya itu tidak mengalami apa ya? Tidak mengalami erosi sehingga pergeseran tanah ini terjadi dan tidak ada tidak ada namanya penopang yang kuat dan intensitas tanah yang begitu berat sehingga terjadi namanya longsor. Nah, ini di sini kita bisa melihat bahwa longsor ini seperti sebuah aliran. Masa saya bisa mengambil kesimpulan bahwa eh, terdapat adanya air akibat air jenuh pada tanah tersebut sehingga membuat tanah tersebut berat dan seperti aliran air yang menuruni ke bawah. Nah, lalu di sini kita masuk ke namanya aliran lumpur. Di sini kita bisa melihat aliran lumpur yang mengering di pegunungan Andes Peru. Nah, kita bisa melihat ini terjadi akibat adanya eh, apa namanya uh, lumpur atau mud flow yang dingin yang berhenti bergerak saat dan mengering. Nah, ini pola pola gelombang ini tersebut terbentuk saat pola gelombang tersebut terbentuk saat lumpur kental itu mengalir menuruni lereng dan retakan muncul saat kedap air menguap. Nah, terus kita bisa lihat ini adalah seorang pria yang memeriksa jembatan sepanjang 75 meter di Jalan Raya Washington 504 itu hancur akibat aliran lumpur. Nah, karena tidak ada yang dataran stabil sehingga tidak adanya pengokoh di bawahnya dan terdorong akibatnya jembatan itu ambruk. Nah, kita masuk ke bagian namanya itu eh, longsor batu dan longsoran batu. Longsor batu atau bisa dibilang rockfall itu adalah blok batuan dasar yang terlepas dan jatuh bebas atau memantul dari tebing yang sering terjadi di tebing dan berbentuk secara alami atau akibat pembangunan jalan. Nah, ini ada yang namanya longsoran batu besar atau avalanche. Pergerakan cepat massa batuan dasar sepanjang permukaan miring yang lemah. Nah, itu adalah karena bidang lapisan retakan yang dimana lempengan batuan biasanya pecah menjadi puing-puing. Di sini kita bisa melihat longsoran batu. Nah, pada gambar A ini adalah profil awal di mana khas sebelum terjadinya pelapukan. Nah, di sini pada gambar B ini adalah setelah terjadi namanya erosi. Kita bisa lihat pada awalnya terdapat batuan-batuan di sini. Yang dimana itu yang menonjol-nonjol, lalu tidak ada. Nah, ini bisa kita lihat ini ada akibat namanya longsoran batu, yaitu atau bisa bilang rockfall yang jatuh bebas atau memantul. Nah, ini diakibatkan karena berbagai faktor, mekanisme pemicunya yang bisa terjadi karena gempa bumi atau segala macam, ataupun karena adanya erosi akibat air ataupun angin yang terjadi. Longsor batu dan longsoran batu besar. Nah, kita bisa lihat pada bagian atas ini adalah di mana dua contoh longsoran batu. Nah, ini pertama saat posisi awal batu tersebut di posisi awal batu tersebut sebelum jatuh. Dan di sini adalah batu saat dia itu runtuh. Nah, kita bisa lihat eh ah batu ini runtuh itu akibat
Oh ini batuan ini bisa runtuh akibat adanya mekanisme pemicunya seperti erosi air ataupun angin yang terjadi. Nah, sehingga menyebabkan batu ini jatuh ke bawah dan tidak pada posisinya. Lalu kita lihat di sini ada longsor yang besar akibat erosi yang gelombang laut yang dimana dia itu melemahkan batuan dan mengikis batuan bawahnya sehingga bagian atasnya ini tidak kuat menopang dan jatuh. Nah, di sini adalah gambar. Nah, kita bisa melihat ini ada terdapat dua gambar. Pada gambar 13, pada gambar atas ini terlihat seperti sebuah lereng curam di kaki tebing batuan yang tertutup oleh batu-batu pecah. Nah, yang berbagai ukuran. Tumpukan batuan ini bisa disebut sebagai talus atau scree yang terbentuk dari akumulasi material atau rockfall. Nah, lalu kita bisa melihat pada gambar 13.17 ini ada awan debu yang mengambang di atas lembah Yosemite yang di mana lempengan batu itu terlepas dan jatuh ke dasar lembah menciptakan ledakan yang dasar sehingga puing-puingnya itu berterbangan menghantam tanah dan dan menyebabkan batu itu jatuh ke bawah. Nah, gambar 13.18 ini adalah salah satu foto bekas longsoran raksasa di lereng gunung di atas waduk. Nah, lapisan batuan itu meluncur masuk ke dalam waduk. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Inilah pemandangan bendungan dari arah hilir, yang dimana bendungan ini sendiri masih kokoh, tetapi air di belakangnya itu meluap. Nah, airnya itu meluap hebat akibat longsoran. Nah, di sini ada foto bendungan dari oh, foto bendungan dari dekat dan diagram penampangnya yang menunjukkan bagaimana blok batuan besar itu meluncur ke dalam waduk. Nah, seperti itu, Pak. Mana sih? Inilah batas puing-puing. Nah, ketika pergeseran terjadi, puing-puing terjatuh dan menghantam waduk, sehingga dia itu mendesak air melompati dinding dan membuat permukaan air itu bertambah. Maksudnya volume air bertambah. Longsor bawah air dan pencegahan. Longsor bawah air itu adalah bagian dasar laut yang curam yang dapat mengalami longsoran besar. Nah, contohnya itu di reruntuhan Wanu, di lepas pantai Hawaii, dan longsoran pasca gempa di lepas pantai Kanada pada tahun 1929 yang memotong kabel transatlantik. Nah, mencegah longsor massal itu ada beberapa cara, yaitu rekayasa yang tepat, yaitu terutama area konstruksi, tembok penahan, pemotongan lereng, dan revegetasi lereng dengan tanaman berakar kuat. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada longsor bawah air. Nah, em, longsoran bawah air ini pada kita lihat pada gambar A ini adalah dampak nyata atau contoh nyata di foto longsoran di Gross Venter. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, ini adalah ketika air itu melembutkan serpi di bawah batu pasir. Nah, ketika eh, tanah atau bawah permukaan tanah ini itu menjadi jenuh akibat air. Nah, sehingga memicu yang namanya itu pergeseran. Lapisan tanah di bawah permukaan ini akan bergerak ke bawah akibat adanya gaya gravitasi dan karena
terdapat karena air yang bergerak dari lereng yang tinggi ke yang bawah curam. Nah, meluncur sepanjang lapisan serpi dan menyebabkan longsoran. Jadi seperti itu, Pak. Nah, pencegahan lanjutan dan pemantauan. Ada beberapa pencegahan lanjut dan pemantauan. Terdapat 4 hal. Pertama, yaitu penyemprotan semen, menghambat longsor tanah dengan memperkuat permukaan lereng. Terus ada pagar pengaman, yaitu mencegah longsoran batu kecil menghalangi jalan raya. Lalu ada pemantauan real time, yang dimana menggunakan sensor untuk mendeteksi percepatan pergerakan massa dengan memberikan peringatan dini. Ada namanya informasi dari geologi, dengan memahami kerentanan tanah terhadap longsor sebelum membangun atau setelah membeli sebuah rumah ataupun properti. Nah, di sini adalah cara-cara mencegah tanah. Jika ingin membuat lapisan bawah, nah ini adalah sebelum konstruksi awal. Nah, jika kita lihat di sini kita bisa menghilangkan vegetasi dan memberikan seperti dinding atau eh, lereng penahan, apa namanya, eh harusnya ini kita memberikan dinding atau penahan agar tidak akan mengalami namanya longsoran. Karena kenapa? Kita bisa melihat di sini terdapat beban pada permukaan tanah dan air yang bisa mengalir ke tanah, sehingga dan juga vegetasi atau tanamannya dihilangkan, membuat tanah ini menjadi rentan terjadi longsor. Nah, seharusnya itu setelah kita membuat bangunan ini, kita bisa memberikan semen pada permukaan ini, membuat kerapatan tanahnya itu, penekanan tanah itu menjadi kuat, sehingga kita itu bisa mencegah yang namanya apa namanya longsoran, ataupun kita bisa menanam vegetasi untuk memperkuat tanah, dan mengurangi namanya beban pada atas lereng. Nah, di sini ada gambar 13-12, yaitu penggunaan saluran drainase untuk membantu pencegahan pergerakan tanah. Tanah itu bergerak, tanah tanah itu meresap ke dalam tanah sehingga menyebabkan pergerakan tanah itu pasti terjadi karena dia itu akan menuruni atau mengisi pori-pori tanah yang belum terisi. Nah, jika kita bisa membangun drainase di mana tempat air itu air itu keluar, kita bisa mencegah hal itu. Ketika airnya itu jatuh ke bawah dan drainase ini akan menyerap. Maksud saya ketika air terjadi di sini terdapat drainase sehingga kita bisa membuat namanya itu pembuangan atau pembuangan air ke ke tempat tertentu. Nah, ini adalah water drain stroke pipe. Nah, di mana kita bisa melihat dinding ini tetap berdiri kokoh akibat adanya drainase untuk membantu pencegah pergerakan tanah. Nah, di sini adalah mencegah longsor batu dan longsoran batu di jalan raya. Pertama, kita bisa membuat seperti eh, dinding di bawah. Nah, seperti dinding bawah, seperti terowongan maksud saya, Pak. Nah, terowongan untuk melindungi jika terjadinya longsor batu ataupun terjadi longsor. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah ini adalah gambar yang salah, pemotongan yang maksud saya ini adalah pemotongan yang benar karena pemotongan yang benar untuk pembangunan jalan raya. Karena kita bisa lihat vegetasi yang stabil ini yang tidak memiliki kemiringan. Nah, ini akan membuat pelapisan sedimennya itu bisa dibilang stabil. Nah, tapi potongan jalan yang berbahaya yang sama setelah pengangkatan batu itu akan sangat berpotensi. Nah, ketika ini dihilangkan, nah, jika tidak ada namanya penahan di sini akan mengalami yang namanya itu longsoran. Ini juga bisa tidak stabil jika kita tidak memiliki penahan.
maka akan puing-puingnya itu akan jatuh ke bawah. Maka jika dipotong dan kita memiliki dinding di sebelah kiri ini, itu akan menahan di mana permukaan tanah itu bergerak. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar A, itu adalah lubang-lubang yang dibor melalui lapisan yang tidak stabil ke batuan yang stabil. Nah, n- lalu kabel dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan semen dipompa ke dasar lubang yang dibiarkan mengeras. Sehingga ini sebagai dinding penahan agar apa namanya? Tidak terjadinya pergeseran atau pergerakan tanah ke bawah. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari informasi saya, Pak. Terima kasih.